Oke Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan Wawan Channel. Di sini pada saat ini saya akan mencoba share tentang Insight. Ya, apa itu Insight? Yaitu sebuah tab baru di dalam Microsoft Teams yang bisa kita tambahkan di setiap kelas yang kita ajarkan untuk bisa memantau aktivitas siswa di dalam Microsoft Teams. Oke, bagaimana cara menambah Insight tersebut? Caranya adalah sebagai berikut. Kita akan mencoba memilih satu kelas dari kelas yang kita ajarkan atau kelas yang kita bentuk. Salah satunya misalnya saya memilih kelas fisika 10 APHP 1 2021. Kita klik kelas tersebut. Kemudian Bapak Ibu di sini adalah kelihatan aktivitas kami bersama dengan anak-anak di dalam 10 APHP 1. Pastikan Bapak Ibu berada pada posisi kanal umum. Sekali lagi pastikan berada pada posisi kanal umum. Kemudian di kanal umum di sini, ya ini bisa saya perjelas di kanal umum ini. Kemudian kita ada beberapa tab di sini, yaitu ada postingan, file, buku catatan tugas dan nilai. Bapak Ibu kita akan memilih, ya kita akan memilih ini, yaitu klik plus atau tambahkan tab. Tanda tambah ini kita klik. Kemudian kita akan mencari insight. Di sini sudah muncul insight, kita bisa klik saja. Atau kalau tidak muncul atau belum muncul, kita bisa mengetikkan kata insight di sini. Nah, seperti ini. Kita akan mengklik tombol insight ini atau menu insight ini, tab insight ini kita klik, kita aktifkan. Kemudian pastikan Bapak Ibu melakukan uncheck pada bagian ini, yaitu posting keseluruhan tentang tab ini kita uncheck atau kita nonaktifkan. Kemudian kita klik simpan. Ya, kita tunggu sampai insight-nya terbentuk. Nah, Bapak Ibu ini adalah menu insight atau tab insight yang bisa kita tambahkan pada kelas kita. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini adalah data dikumpulkan sejak 23 Juli 2020, artinya bahwa kita pertama kali melakukan atau membentuk kelas tersebut atau kelas 10 APHP 1 ini adalah pada tanggal 23 Juli tahun 2020. Tentunya ini akan berbeda dengan Bapak Ibu semuanya karena memang jadwal saya di kelas fisika berbeda dengan jadwal Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat, kita langsung bisa melihat ada 1, 2, 3, 4, 5 menu yang besar di sini, yaitu dari mulai aktivitas digital, nilai rata-rata, tugas tepat waktu, waktu rata-rata untuk memberikan umpan balik, dan kemudian aktivitas komunikasi. Bapak Ibu, menu-menu ini adalah mirip seperti kalau kita mempunyai mobile banking atau internet banking di aplikasi handphone kita, kita bisa mengecek mutasi atau data transaksi. Itu mirip seperti itu Bapak Ibu. Tapi saat ini kita tidak akan mengecek transaksi, tetapi kita mengecek atau memantau tentang aktivitas siswa kita di dalam Microsoft Teams. Nah, di sini juga ada pilihan waktu yang disediakan, yaitu sepanjang waktu, 30 hari, 7 hari, hari ini hari tertentu. Kita bisa klik ini di sepanjang waktu, kita bisa melihat sepanjang waktu sampai dari mulai pertama kali dibentuk sampai kemudian hari ini itu aktivitas di apa aja. Nah, aktivitasnya itu bisa terlihat pada garis-garis yang berwarna biru-biru ini. Ya, garis-garis yang berwarna biru-biru ini. Ini kita muncul berarti di tanggal 28 Juli ada aktivitas, di tanggal 29 Juli ada aktivitas, di 30 Juli ada aktivitas, di tanggal 11 Agustus ada aktivitas, dan seterusnya. Dan masing-masing ini bisa kita klik. Bisa kita klik ini siswa Muhammad Ali Ridho di tanggal 29 Juli aktivitasnya apa bisa kita lihat di sini. Oke, di tanggal ini terlihat di tanggal 29 Juli bahwa pada pukul 2.54 PM bahwa siswa yang bernama Muhammad Ali Ridho melihat tugas 1.1. Kemudian pada pukul 5.24 siswa yang bernama Muhammad Ali Ridho telah mengumpulkan tugas 1.1, kemudian tapi dia membatalkannya kembali. Mungkin dia merasa bahwa tugasnya kurang betul atau kurang benar, maka dia setelah mengumpulkan dibatalkan pengiriman tugas dan dia mengumpulkan kembali. Nah, ini aktivitas-aktivitas ini bisa kita cek, bisa kita pantau. Kita juga bisa memilih tidak hanya di sepanjang waktu, kita bisa memilih di 30 hari terakhir. Kemudian kita bisa juga memilih di 7 hari terakhir. Kita bisa memilih di hari ini saja. Kalau di hari ini, karena hari ini tidak ada KBM, di tanggal 17 Agustus tahun 2020 tidak ada KBM untuk siswa, maka di sini tidak ada aktivitas sama sekali yang terlihat. Ya, nah, coba saya akan memilih beberapa tanggal-tanggal yang kemudian yang memang sesuai dengan jadwal KBM di 10 APHP 1 itu kalau tidak salah sesuai dengan jadwal saya mengajar di hari Selasa. Coba kita pilih di tanggal 7 Juli belum ada aktivitas. Kemudian saya pilih tanggal 14 Juli belum ada aktivitas. Saya pilih di tanggal 28 Juli. Nah, di sini kelihatan bahwa
Aktivitas dimulai pembelajaran dengan menggunakan Teams di mata pelajaran fisika di kelas ini. Kami mulai pada tanggal 28 Juli tahun 2020. Terlihat di sini bahwa begitu banyaknya ada aktivitas yang terlihat di grafik tersebut, Bapak Ibu. Ini kita lihat bahwa aktivitas digital pada tanggal ini 85%. Apa arti aktivitas digital? Artinya siswa dan guru melakukan komunikasi di Teams, melakukan aktivitas di Teams siswa di kelas ini sebanyak 85% dari jumlah siswa. Jadi ketika jumlah siswanya 34, di sini terlihat bahwa 34, 5 dari 34 tidak aktif. Artinya pada tanggal tersebut itu 5 siswa dari 34 siswa tidak melakukan aktivitas. Nah, ini biasanya siswa tersebut akan ditandai dengan tanda-tanda seru seperti ini. Contohnya seperti Abel Daramasta, kemudian Ivanado, kemudian Haris Putra Ramadan, kemudian beberapa siswa yang lain. Ini kelihatan dia diberi tanda seru, artinya dia tidak melakukan aktivitas pada tanggal 28 Juli. Nah, kita sebagai guru perlu memperhatikan siswa-siswa yang bertanda seru seperti ini, ada apa, kenapa dia tidak melakukan aktivitas. Ini bisa kita tindak lanjuti dengan cara menghubungi siswa tersebut atau mungkin lewat wali kelasnya, kita mencari tahu informasi apakah ada kendala yang dialami siswa dalam melakukan aktivitas di dalam Microsoft Teams sehingga dia terlihat tidak aktif di sini. Nah, garis-garis yang panjang ini, Bapak Ibu, semakin panjang garis yang berwarna biru menunjukkan bahwa siswa tersebut semakin aktif di dalam Microsoft Teams. Semakin panjang garisnya, dia semakin aktif. Di sini kita bisa melihat Muhammad Ali Ridho pada tanggal 28 Juli dia melakukan apa saja. Kita bisa arahkan mouse ke sini, tidak usah kita klik, arahkan saja. Terlihat bahwa dia sedang melakukan ini. Ya. Jadi di tanggal 8, di pukul 8.45 pada tanggal 28 Juli, aktivitasnya dia kelihatan apa saja yang dia lakukan di sini. Nah, ini tab file, kemudian dia membuka file besaran dan satuan, dia mengunduh file besaran dan satuan. Kemudian Rizka Amelia kita lihat dia juga melakukannya aktivitas yang sama di jam 1.47. Kemudian di sebelumnya di pukul 8.23 dia juga melakukan aktivitas yang sama. Kemudian ini dia sudah mulai melihat tugas 31.1 pada pukul 6.42 PM. Kemudian setelah itu dia mengumpulkan tugas pada pukul 7.06 PM. Terlihat semua aktivitas yang dia lakukan, yang siswa lakukan di dalam Microsoft Teams. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini kita coba untuk melakukan perpindahan tanggal lagi. Kita akan melakukan perpindahan tanggal lagi selain di 728 ini misalnya adalah selama 7 hari. Oke, selama 7 hari aktivitas apa yang terjadi selama 7 hari terakhir bahwa nilai rata-rata dari pengumpulan tugas siswa adalah 89%. Saya rasa ini sudah cukup bagus sekali. Jadi dari nilai skor maksimal 100, dia rata-rata siswa yang mengumpulkan tugas nilainya 89. Artinya sebagian besar dari siswa sudah bisa memahami dan mengerjakan tugas dengan baik. Lalu ketepatan siswa dalam mengumpulkan tugas 68%. Ada beberapa siswa yang mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, tetapi 68% sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Di sini waktu rata-rata untuk umpan baliknya adalah kurang dari 1 hari, artinya guru dalam memberikan umpan balik feedback atau memberikan koreksian terhadap tugas yang dikumpulkan siswa, itu rata-rata diberikan dalam waktu kurang dari 1 hari. Aktivitas komunikasinya ada 19. Berarti di selama 7 hari terakhir itu siswa berkomunikasi dengan guru atau berkomunikasi dengan antar siswa itu sendiri sebanyak 19 aktivitas komunikasi di sini. Ya, kita bisa memilih tanggal-tanggal yang lain, Bapak Ibu. Misalkan setelah tanggal 28 Juli kita masuk ke bulan Agustus, di hari Selasa tanggal 4 Agustus kita lihat apakah ada aktivitas, ternyata tidak ada aktivitas karena sesuai dengan jadwal tanggal 4 Agustus hari Selasa tidak ada KBM karena dia masuk blok 2, bloknya blok produktif ya. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 11 Agustus apakah ada aktivitas, ternyata ada aktivitas siswa juga. Di sini ada KBM berarti di sini belum ada pengumpulan tugas karena memang batas pengumpulan tugas belum sampai batas waktunya sehingga data nilai rata-rata, tugas tepat waktu, umpan balik dan sebagainya belum muncul. Karena ini nanti akan muncul setelah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa itu dikoreksi semua oleh guru, diberikan umpan balik semuanya dan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh guru. Baru nanti data-data ini akan muncul semuanya. Ya, Bapak Ibu. Di samping kita bisa melakukan melihat atau memantau aktivitas secara global dari seluruh siswa dalam kelas tersebut, kita juga bisa melakukan pemilihan terhadap beberapa siswa. Di sini ada pilihan semua siswa. Di sini kita bisa mengklik, kemudian kita bisa memilih siswa siapa saja yang mau kita lihat. Ya, nah ini ada pilihannya. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik nama-nama siswa yang Bapak Ibu mungkin penasaran atau mungkin akan melihat
secara khusus aktivitas yang dia lakukan itu apa saja. Silahkan diklik salah satu siswa dari semua siswa yang ada ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang disebut sebagai tab insight, yaitu untuk memantau aktivitas siswa di dalam KBM yang kita lakukan di dalam Microsoft Teams. Dengan adanya tab insight ini bahkan bisa memudahkan kita dan bisa menggantikan daftar hadir yang kita buat di dalam Teams. Karena dengan adanya insight ini bisa langsung terdeteksi apakah siswa di hari itu di KBM itu hadir atau tidak. Dari siswa yang berwarna biru-biru ini pasti otomatis di tanggal ini hadir dan melakukan aktivitas, ya. Ya, kalaupun dia tidak melakukan aktivitas, akan tanda seru di sini. Ya, ini yang perlu kita nanti akan lakukan tindak lanjut. Mengapa dia tidak melakukan aktivitas? Ini terlihat bahwa di tanggal 11 Agustus tahun 2020 ada 7 dari 34 siswa yang tidak aktif di dalam Microsoft Teams. Apakah mungkin dia kehabisan kuota, telat masuk, atau mungkin ada problem, ada masalah dengan HP-nya, atau dan sebagainya, atau sakit dan sebagainya, itu yang perlu kita lakukan tindak lanjut berikutnya. Jadi Bapak Ibu, menu insight ini sangat luar biasa. Kita bisa mengecek secara detail, sangat-sangat detail, apa saja yang dilakukan siswa di dalam Teams, kita bisa melihat dan memantaunya. Di sini asalkan kita arahkan mouse ke dalam garis-garis biru ini akan terpantau semua. Apa sih yang siswa lakukan dalam tim ini? Jadi garis Kak Amelia melakukan semuanya ini kelihatan semua, di pukul berapa terlihat semuanya. Sehingga data-data ini sangat akurat dan bisa kita lakukan sebagai dasar untuk melakukan pembelajaran atau melakukan tindak lanjut terhadap pembelajaran yang kita lakukan pada tanggal-tanggal demikian. Jadi Bapak Ibu bisa memilih di antara sepanjang waktu, atau kalau sepanjang waktu artinya bahwa aktivitas yang kita pilih, yang kita bisa pantau itu dari mulai pertama kali kelas ini dibentuk sampai hari ini, itu ada aktivitas di tanggal-tanggal berapa saja. Data-datanya pun akan terlihat bahwa selama ini ada 88% aktivitas digital, artinya sudah lebih dari 75% dari seluruh siswa melakukan aktivitas di tim. Nilai rata-ratanya juga lumayan bagus, 87% di kelas ini. Tugas tepat waktunya juga lumayan baik. Kemudian waktu umpan baliknya, guru memberikan umpan balik, feedbacknya cukup rajin, yaitu kurang dari 1 hari sudah memberikan umpan balik. Aktivitas komunikasi ada 43 aktivitas komunikasi. Jadi intinya di kelas ini bisa dikatakan aktif, meskipun belum sempurna 100%, atau kelas ini bisa dinyatakan aktif. Nah, di kelas-kelas yang lain Bapak Ibu bisa menambahkan tab insight ini nanti untuk memantau aktivitas di dalam tim, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan data yang akurat tentang keaktifan siswa di dalam Microsoft Teams. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang tab insight yang bisa kita tambahkan di tiap-tiap kelas. Semoga informasi ini ada manfaatnya, kita bisa memantau aktivitas siswa, dan kita bisa memberikan tindak lanjut atau memberikan umpan balik atau feedback terhadap semua aktivitas siswa dalam Microsoft Teams di kelas pembelajaran jarak jauh yang kita bentuk dan kita laksanakan. Semoga hal ini ada faedahnya, ada manfaatnya, menambah pengetahuan buat kita semua, dan sampai bertemu di dalam tutorial-tutorial berikutnya di Wawans Channel. Terima kasih.